Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, khususnya tentang wawasan Nusantara. Ada banyak materi yang akan saya jelaskan di dalam video ini, saudara. Di antaranya ini ya bisa kita baca sendiri, mulai dari definisi sampai kemudian implementasi wawasan Nusantara. Nah, saya akan memberikan prolog dulu, saudara. Ya, jadi ini sebagai pengantar sebelum kita memahami lebih jauh tentang wawasan Nusantara. Nah, prolog ini akan saya mulai dari cerita tentang negara kita, negara Indonesia. Ya, apa yang pertama kali ya terlintas di pikiran Anda, teman-teman mahasiswa semua, ya setelah mendengar kata Indonesia? Ya, silahkan bisa diinventarisir, dicatat di dalam lembar kerja masing-masing. Ya, apa? Nah, tentu perspektif Anda tentang Indonesia, ya itulah tentang bagaimana Anda memandang Indonesia, bagaimana Anda mempersepsikan Indonesia. Ya, nah ini penting. Ya, nah saya akan gambarkan, saudara, tentang bagaimana itu Indonesia. Ya, kita orang Indonesia, tentu kita juga sebenarnya sudah sangat tahu lah ya tentang Indonesia. Ya, kalau secara geografis ya kita bisa melihat data yang semacam ini, saudara. Berapa total luas wilayah Indonesia, berapa luas daratannya, berapa luas lautan, ya, berapa jarak dari utara ke selatan Indonesia, jarak dari timur ke barat. Ya, jumlah pulau di Indonesia ada berapa panjang garis pantai kita, ya, kita terletak di posisi geografis yang seperti apa, ya, kita punya musim yang seperti apa, gitu kan ya. Nah, inilah Indonesia. Data ini menggambarkan begitu besarnya negara kita, negara Indonesia. Ya, bahkan dengan skala yang sama, kalau kita bandingkan negara kita ya dengan negara Eropa, luar biasa. Di Eropa bisa menjadi banyak negara, di Indonesia, ya inilah Indonesia dengan luas wilayah yang begitu besar, ya, sehingga mengurus Indonesia merupakan satu hajatan besar, gitu ya, mengurus sesuatu yang besar. Nah, ini secara geografis, ya. Belum lagi secara karakteristik manusianya, ya. Wah, kita bisa lihat ini wajah Indonesia, ya. Nah, kita memiliki 1128 suku bangsa, ya. Bisa kita bayangkan seperti apa beragamnya kebudayaan dari masing-masing suku bangsa tersebut. Bagaimana cara pandang mereka tentang diri mereka, tentang kehidupan bernegara mereka. Ya, ini kan satu data yang sangat luar biasa, saya katakan. Ya, bahkan kalau kita lihat juga bagaimana cara mereka berkomunikasi, ya, jadi sudah diinventarisir, ya, ada hampir 600 ya jenis bahasa yang digunakan oleh ya sekian banyak suku bangsa di Indonesia. Ya, dari 1128 suku bangsa itu, ya, setelah diinventarisir, mereka berkomunikasi dengan hampir 600 bahasa daerah. Ini kan luar biasa. Ya, ada yang bisa, gitu. Ada yang bisa menggunakan 600 bahasa yang dipunyai oleh bangsa kita. Kalau ada, ya luar biasa sekali, ya. Nah, ini saudara. Ya, itulah tentang Indonesia. Itu gambaran umumnya tentang Indonesia. Ya, jadi kita bisa bayangkan kita hidup di sebuah negara yang sangat multikultur, yang sangat beragam, yang sangat berbeda satu sama lain, yang sangat besar. Ya, bahkan jumlah penduduk kita juga banyak, gitu kan. Nah, potensi ini ya tentu harus kita jaga, potensi ini harus kita rawat, dan kita mestinya semua ya memiliki perspektif yang baik
perspektif yang benar tentang Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itulah ya materi ini disajikan. Materi ini menjadi bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana menciptakan warga negara Indonesia yang baik. Ya. Nah, materi wawasan Nusantara kita akan dalami ya mulai dari sini saudara. Ya, jika didefinisikan wawasan Nusantara itu berasal dari kata wawas ya, yang dalam bahasa Jawa artinya pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Ya. Dan kalau kita gabungkan dengan Nusantara yang berarti nusa ya atau pulau atau kesatuan ya, dan juga antara ya menunjukkan letak antara dua unsur atau lebih begitu ya. Nah, sehingga kalau digabungkan ya dua kata ini menjadi wawasan Nusantara, maka artinya adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam ya, dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan ya di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Ini definisi yang disampaikan ya oleh Lemhanas. Nah, jadi sederhananya saudara, terkait wawasan Nusantara ini adalah tentang bagaimana kita melihat Indonesia, bagaimana perspektif kita tentang Indonesia, ya, yang sangat beragam, yang sangat besar, yang sangat multikultur. Ya, ini wawasan Nusantara. Ya, ini penting saudara. Kita sebagai individu yang hidup di tengah-tengah keberagaman sangat penting untuk memiliki cara pandang yang benar tentang Indonesia, untuk memiliki perspektif yang benar tentang Indonesia, bahwa kenyataannya kita adalah berbeda. Ya, nah sehingga pentingnya wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh dua kenyataan ya, dua fakta tentang kondisi Indonesia. Yang pertama kondisi wilayah atau secara geografis ya, bahwa kita adalah negara kepulauan, negara yang rawan bencana dan disintegrasi ya. Kondisi Indonesia atau fakta negara kita ya secara sosial budaya adalah satu kenyataan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat plural, yang sangat beragam, yang sangat multikultur. Ya, fakta ini memiliki potensi rawan konflik. Ya, bisa kita lihat dari beberapa catatan konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, adalah konflik yang terkait dengan perbedaan. Nah, ini sehingga inilah yang mendorong ya pentingnya masing-masing kita, pentingnya masing-masing warga negara Indonesia untuk memiliki wawasan Nusantara, memiliki cara pandang, memiliki perspektif yang benar tentang Indonesia. Nah, ini saudara. Nah, sekarang kita akan dalami. Ya, sekarang kita akan dalami ya perspektif yang benar kita tentang Indonesia. Ya, saudara. Nah, saya akan mulai dari sini. Saya akan mulai dari yang secara geografis dulu. Ya, karena tadi latar belakang yang pertama ya adalah terkait dengan kondisi wilayah. Kita akan dalami saudara ya terkait dengan secara geografis wilayah kita yang seperti apa ya, sehingga kita memiliki pemahaman yang benar tentang Indonesia. Ya, kondisi wilayah kita saudara dibagi atas 3 komponen ini, yaitu darat, laut, dan udara. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama ya, darat, wilayah darat Indonesia. Ya, secara historis saudara ya, wilayah darat kita adalah, saya katakan tadi, wilayah yang sangat besar ya. Nah, ini memiliki sejarah panjang juga ternyata ya. Karena setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, nah ternyata kita belum memiliki suatu ketentuan atau undang-undang ya tentang batas wilayah Indonesia. Ya, memang sudah pernah dibahas ya di dalam sidang PPUPKI yang kedua ya. Di sana salah satu pokok pembahasannya adalah tentang
mana wilayah Indonesia ketika kita akan merdeka, mana wilayah Indonesia, di sana dibahas. Ya, nah sehingga disepakati ya memang ada beragam perdebatan di sana ya. Nah, ada yang pokoknya semua wilayah bekas jajahan Belanda maka itu adalah wilayah Indonesia. Ya, nah ini kesepakatan gitu ya di dalam sidang BPUPKI. Tetapi kemudian sampai dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya ternyata kita belum memiliki ketentuan, aturan atau undang-undang tentang itu. Nah sehingga kita masih mengadopsi atau masih menggunakan warisan Belanda, ya. Ini dinamakan dengan Territoriale Zijn Maritiem Kringen Ordonnantie, ya, yang dicetuskan di tahun 1939 atau yang lebih populer dengan disebut dengan Ordonnantie 1939. Ya. Nah di dalam aturan ini, di dalam undang-undang ini ya ditetapkan bahwa wilayah laut negara itu adalah sejauh 3 mil, ya, sejauh 3 mil. Ya, tapi kemudian dalam perkembangannya setelah bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, ya, kita menganggap bahwa itu merugikan, ya, mengancam persatuan Indonesia. Kenapa? Ya, kalau kita lihat semacam ini peta wilayah Indonesia berdasarkan Ordonnansi 39 ya, saudara ya. Ditetapkan bahwa wilayah kita adalah sejauh 3 mil. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini saudara. Ya. Ini 3 mil. Ya, garis hitam ini adalah batas wilayah negara kita, negara Indonesia sejauh 3 mil. Ya, jadi bisa kita bayangkan saudara. Ya. Dengan aturan tersebut, maka wilayah laut ini, ya, Laut Jawa dan seterusnya ini adalah laut bebas, ya, laut internasional, sehingga siapapun, ya, kapal dari negara manapun bebas untuk memasuki wilayah ini, ya. Nah, tentu ini mengancam kedaulatan kita, ya, kedaulatan negara Indonesia. Nah, dirasa merugikan, ya, kepentingan kedaulatan Indonesia. Nah, ini saudara, ya, sehingga ya saudara, di tahun 1957 ya muncullah yang dinamakan dengan Deklarasi Juanda, ya, yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian, bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di wilayah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Ya. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Nah, ini muncul Deklarasi Juanda. Ya, ini foto beliau ya. Deklarasi Juanda. Sudah jelas dinyatakan di sini bahwa yang tadinya di dalam Ordonnansi 39 wilayah pedalaman itu adalah laut internasional, maka di dalam Deklarasi Juanda wilayah itu adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Ya. Dan batas laut teritorial yaitu adalah sejauh 12 mil, ya, ditentukan dari titik-titik terluar masing-masing pulau. Ya, jadi kalau mau digambarkan ya semacam inilah. Ya, misalkan ini adalah Sumatera, kemudian di sini Jawa, di sini kemudian Kalimantan, di sini Papua misalkan. Maka wilayah laut teritorial kita ditarik sejauh 12 mil. Ya, dari titik-titik terluar masing-masing pulau. Ya, semacam ini. Ya.
Nah, bagaimana jadinya jika wilayah kita berdekatan dengan ya negara lain? Ya, maka ketentuannya semacam ini. Ya, misalkan ini adalah Indonesia, ya, dan ini adalah negara Singapura. Ya, misalkan ini adalah Singapura. Ya, ternyata jarak antara Indonesia dengan Singapura misalkan tidak sampai mencapai 12 mil, ya, tetapi hanya 10 mil. Ya, maka dibutuhkan ya kesepakatan antar dua negara ya untuk menentukan ya secara adil ya batas masing-masing negara tersebut. Ya, bisa jadi Indonesia mendapatkan 5 mil dan ini adalah 5 mil juga. Ya, ditentukan, disepakati secara adil. Ya. Nah, semacam ini saudara apa yang disampaikan oleh deklarasi Juanda. Ya, sehingga konsep wilayah kita jika didasarkan pada deklarasi Juanda menjadi seperti ini. Ya, ini satu konsep yang sudah sangat berbeda ya dengan ketentuan di dalam Ordonansi 39. Ya, di mana laut ini, Laut Jawa, ya, laut di pedalaman kita, ya, ini adalah bagian dari kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini didasarkan pada deklarasi Juanda. Nah, selanjutnya, ya, maka pemahaman inilah ya yang kemudian sepakati ya sebagai satu konsepsi wawasan Nusantara kala itu. Ya, ini saudara. Nah, tidak hanya sampai di sini ya saudara, tetapi apa yang disampaikan oleh Juanda tentu harus diakui oleh negara-negara lain ya, sehingga negara-negara lain bisa menghormati apa yang sudah dideklarasikan ya di Indonesia. Maka konsep deklarasi Juanda ini ya diperjuangkan di tingkat internasional ya di dalam konvensi hukum laut ya yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1958. Kemudian dilanjutkan lagi perjuangannya tahun 1960, dilanjutkan lagi di tahun 1980 ya, dan kemudian di tahun 1983. Ya, baru disinilah deklarasi Juanda ini diterima oleh masyarakat internasional. Ya, dan tidak hanya itu. Ya, deklarasi Juanda sampai di sini ini disepakati ya, tetapi kemudian di sana ya kita mengajukan lagi yang namanya konsep zona ekonomi eksklusif ya sejauh 200 mil ditarik dari titik masing-masing terluar pulau. Inilah yang kemudian disepakati secara internasional ya menjadi konsep wilayah negara suatu negara saudara. Jadi bisa kita lihat di sini ya perpaduan antara konsep deklarasi Juanda dengan konsep zona ekonomi eksklusif ya. Nah, jika berdasarkan deklarasi Juanda maka kita bisa melihat ada garis merah ini saudara ya, ini adalah sejauh 12 mil ya ditarik dari titik-titik terluar masing-masing pulau ya. Ini bisa kita lihat garis merah ini ya, ini sejauh 12 mil. Ini adalah konsep laut teritorial kita dan seterusnya sampai ke sana ya. Nah, inilah konsep zona ekonomi eksklusif yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional ya di tahun 1983 saudara. Nah, kita bisa melihat ya bahwa di dalam wilayah zona ekonomi eksklusif ini ya masing-masing negara punya kedaulatan di sini, punya hak untuk mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di dalamnya dan wajib ya menjaga wilayah ini sebagai wilayah yang netral ya, wilayah yang apa istilahnya ya bisa dijaga dengan baik ya, tidak digunakan untuk kepentingan politis tertentu ya. Nah, ini konsep kewilayahan kita jika berdasarkan konsep zona ekonomi eksklusif ya. Nah, ini
ini sudah berbeda karena ini adalah wilayah Timor Leste. Nah, ini sudah semakin luas saja wilayah kedaulatan kita. Ya, kita memiliki luas lautan yang luar biasa ya, hampir 5.000 sekian gitu kan. Nah, kalau kita visualisasikan lagi ya saudara, konsep laut teritorial ya semacam ini. Ditarik dari titik terluar. Ini kita bisa melihat ya. Ini titik garis pantai yang kemudian diukur 12 mil jauhnya ke lepas pantai semacam ini. Nah, jika konsep zona ekonomi eksklusif ya semacam ini. Ya. Jarak 200 mil ini adalah dari titik terluar pulau ya sampai sejauh 200 mil. Ya, kita mengambil titik 200 milnya dari sini. Tetapi kemudian yang disebut sebagai zona ekonomi eksklusif adalah ya dari titik 12 mil ini menuju ke 200 mil ini. Ya. Nah, ini kita punya hak untuk mengeksplorasi kekayaan yang ada di dalamnya sini. Ya, mineral, minyak bumi dan sebagainya. Ya, tapi jika kita wajib menjaga wilayah ini sebagai wilayah yang damai. Ya, terbebas dari kepentingan politik internasional. Nah, ini saudara. Oke, tadi wilayah darat sudah, wilayah laut sudah. Nah, sekarang kita beralih ke wilayah udara dari Indonesia. Nah, kita bisa lihat saudara satu konsep ya, ini yang sudah disepakati secara internasional. Nanti setelah ini saya munculkan datanya ya. Jadi ruang udara ya di mana negara itu bisa berdaulat adalah di sini. Ya. Sejauh mana? Ya. Kita menariknya adalah sampai kepada laut teritorial. Ya. Ini adalah wilayah kedaulatan kita. Ya, dari titik terluar pulau ditarik sejauh 12 mil ya ke atas ya sampai ke ruang udara kita ya, sampai titik terluar bumi kita gitu ya, titik tertinggi bumi kita. Ini adalah ruang wilayah kedaulatan kita di udara ya, sehingga pesawat-pesawat asing ya tidak boleh sembarangan untuk melewati wilayah udara suatu negara. Ya, sedangkan ruang udara yang ada di atas zona ekonomi eksklusif ya, ini adalah ruang udara bebas. Ya, di sini pesawat-pesawat asing ya, ini bebas untuk melintas di atasnya. Ya. Tetapi kalau sudah memasuki wilayah teritorial suatu negara, nah maka ya mereka sudah mengancam kedaulatan suatu negara ya. Secara internasional ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, sedangkan ruang angkasa ini adalah wilayah kepentingan ya. Wilayah kepentingan. Ini jadi negara-negara yang ada di bawahnya. Nah, ini jika punya kepentingan ya untuk memanfaatkan ruang angkasa ya dipersilahkan ya, sehingga memang di ruang angkasa kita banyak sekali satelit ya yang berada di sana ya untuk kepentingan negara Indonesia atau juga untuk kepentingan negara-negara yang lain. Ya. Nah, ini saudara, ini terkait dengan bagaimana konsep kedaulatan kita di udara. Nah, ini juga ya didasarkan pada kesepakatan ya secara internasional ya, di mana ada beberapa teori yang menyatakan ya, ada dua yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah teori udara bebas. Wah, ini kebebasan tanpa batas. Ya, kebebasan udara dengan hak khusus negara kolong. Ya, kebebasan udara dengan penetapan wilayah bagi negara kolong untuk melaksanakan haknya. Ya, tetapi juga ada teori yang kedua, yaitu teori kedaulatan negara. Ya, di mana negara kolong atau negara yang berada di bawahnya ya ini berdaulat atas ruang udara ya yang dibatasi pada ketinggian tertentu. Ya, kedaulatan dibatasi oleh hak lintas damai pesawat negara asing. Ya, dan juga negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Nah, inilah yang disepakati ya di dalam konvensi Chicago ya, bahwa satu negara punya kedaulatan penuh ya ke atas ya, atas ruang udara
yang berada di atasnya. Nah, ini yang kemudian disepakati, sehingga pesawat-pesawat asing ya, jika mereka tidak punya izin ya, kemudian melintas ya wilayah udara suatu negara, nah maka ini melanggar kesepakatan internasional. Ya, berbeda dengan pesawat-pesawat komersial yang memang rutenya lintas negara. Ya, itu sudah didasarkan pada kesepakatan antara masing-masing negara. Nah, ini saudara terkait dengan sejarah ya, sejarah wilayah Indonesia mulai dari darat, laut, dan udara. Nah, sekarang kita masuk saudara, sebenarnya apa sih unsur dasar di dalam wawasan Nusantara ini? Yang pertama adalah wadah. Ya, bahwasanya ya, pemikiran kita, perspektif kita ini terkait dengan wadah atau tempat atau situs ya, di mana kita berada, di mana kita berpijak. Ya, kita adalah bangsa Indonesia, tentu kita adalah individu yang mendiami wilayah geografis Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itulah wadah kita. Ya, itulah yang mestinya kita tanamkan, perspektif yang harus kita tanamkan di dalam alam pikiran kita. Ya. Nah, unsur dasar wawasan Nusantara ini juga terkait dengan isi. Ya, isi. Isinya apa? Dari wawasan Nusantara itu yaitu perspektif, yaitu cara pandang. Ya, kita mesti memiliki cara pandang yang benar tentang Indonesia. Ya, nah ini. Dan setelah itu unsur dasar ketiga adalah tata laku. Sehingga ketika kita berada atau ketika kita adalah bagian dari wilayah geografis Indonesia, kita memiliki isi atau perspektif wawasan Nusantara yang baik dan benar, tentu itu harus diimplementasikan di dalam wujud tingkah laku kita. Tingkah laku yang mencerminkan sikap toleransi, sikap menghargai satu sama lain, ya, dan juga sikap menjaga kelestarian lingkungan, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi, perlindungan alam Indonesia. Ini yang penting, ini yang mestinya ya unsur dasar yang harus ditanamkan di setiap orang Indonesia. Tidak hanya mengarah ke dalam saja, dalam arti lingkup Indonesia saja, tetapi juga wawasan Nusantara ini terkait dengan arah pandang keluar, yaitu tentang bagaimana kita juga bersikap terhadap bangsa-bangsa lain ya di dunia. Nah, ini arah pandang kita, wawasan Nusantara. Ya. Nah, saudara, wawasan Nusantara juga kita mesti pahami ya posisinya ya di dalam kedudukannya, fungsinya, dan tujuannya. Kedudukan wawasan Nusantara ini tentu menjadi suatu landasan visional. Ya. Landasan idealnya apa? Pancasila. Ya, landasan konstitusionalnya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Lalu kemudian landasan visionalnya apa? Wawasan Nusantara. Ya. Nah, ini satu kerangka berpikir yang harus, satu garis lurus yang harus tegak, begitu ya. Ya, tentu cara pikir kita didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, didasarkan juga pada ideologi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, inilah kedudukan wawasan Nusantara. Fungsinya untuk apa? Ya, tentu ketika ini adalah satu landasan visional, maka fungsinya adalah alat untuk melihat. Ya. Perspektif wawasan Nusantara ini adalah alat untuk melihat. Untuk melihat siapa? Untuk melihat Indonesia. Untuk melihat Indonesia yang seperti apa, maka inilah alatnya, wawasan Nusantara. Ya. Sehingga dengan perspektif yang benar tentang Indonesia, ya, kita semua bisa mewujudkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini saudara, ya, sekelumit ya tentang Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.